record. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kelvin Farhan Aldiansa dengan NIM 120190126 dari kelas RA Studium General. Di sini saya akan mempresentasikan rangkuman materi tentang research preparation dari Elsevier Research Academy. Baiklah, langsung saja. Di mana research preparation ini adalah modul Elsevier Research Academy yang membahas tentang persiapan dan pelaksanaan penelitian. Beberapa topik yang dibahas diantaranya adalah menentukan topik penelitian. Sebelum memulai membuat sebuah penelitian, maka kita harus terlebih dahulu menentukan topiknya terlebih dahulu. Nah, di modul ini kita dijelaskan bagaimana cara memilih topik penelitian yang tepat dan relevan dengan bidang yang ingin diteliti. Misalnya ingin meneliti tentang quality control dan lain-lain, itu kita harus relevan dengan bidang yang ingin diteliti, gitu. Kemudian kedua, merumuskan pertanyaan penelitian modul ini, maksudnya merumuskan pertanyaan penelitian. Setelah menentukan topik, kita harus merumuskan pertanyaan terlebih dahulu. Di mana modul ini membimbing kita bagaimana cara merumuskan pertanyaan penelitian yang jelas dan terarah, serta dapat dijawab melalui data dan bukti yang akurat. Selanjutnya, setelah membuat rumusan, kita akan membuat rencana penelitian. Nah, modul ini juga membantu bagaimana cara membuat rencana atau memplaningkan sesuatu penelitian yang terstruktur dan sistematis, serta dapat membantu menghindari kesalahan yang sering terjadi dalam penelitian. Nah, dengan membuat rencana yang sistematis tadi, maka akan menghindari kesalahan yang sering terjadi dalam penelitian. Kemudian, menentukan metode penelitian. Modul ini membahas berbagai metode penelitian yang dapat digunakan, termasuk penelitian kualitatif dan kuantitatif, serta bagaimana memilih metode yang paling sesuai dengan topik penelitian. Setelah itu, melakukan pencarian literatur. Nah, di modul ini juga membantu kita bagaimana how to melakukan pencarian literatur yang efektif, termasuk penggunaan database online dan cara membaca dan mengevaluasi artikel penelitian. Setelah mengevaluasi artikel penelitian tadi, kita bakal masuk ke angka selanjutnya, yaitu menulis proposal penelitian. Modul ini membahas bagaimana menulis proposal tersebut yang baik dan efektif, serta apa saja yang harus disertakan dalam proposal penelitian. Nah, secara keseluruhan tadi, modul research preparation ini sangat berguna bagi siapa yang ingin memulai atau meningkatkan penelitiannya. Modul ini memberikan panduan yang jelas dan terarah dalam merencanakan dan melaksanakan penelitian yang berkualitas dan akurat. Oke, tentang modul topik penelitian ini, yang kita tahu dia memberikan panduan tentang bagaimana memilih topik penelitian yang tepat dan relevan dengan bidang yang ingin diteliti. Beberapa yang dibahas antara lain, satu, mengidentifikasi area atau masalah yang menarik perhatian peneliti. Jadi kita harus mengidentifikasi dulu area atau masalah yang menarik dari apa yang harus diteliti tadi. Kemudian, menentukan batasan topik penelitian. Kita harus tahu batasan topik penelitian kita, sampai mana harus kita teliti. Setelah itu, memperhatikan kepentingan praktis dan kontribusi ilmiah dari topik penelitian. Nah, di sini sangat ditekankan untuk mementingkan kepentingan praktis dan kontribusi ilmiah. Kemudian, melakukan studi literatur untuk menemukan gap penelitian yang dapat diisi. Kedua, merumuskan pertanyaan penelitian. Modul ini membahas cara merumuskan pertanyaan penelitian yang jelas dan terarah,
serta dapat dijawab melalui data dan bukti yang akurat. Beberapa poin penting yang dibahas di antaranya adalah: satu, menentukan tujuan dan masalah penelitian. Kedua, menyusun pertanyaan penelitian yang spesifik dan terukur. Ketiga, memperhatikan variabel yang terlibat dalam penelitian. Keempat, menghubungkan pertanyaan penelitian dengan tujuan dan masalah penelitian. Setelah merumuskan tadi, sebentar, membuat rencana, make a plan, di mana membuat rencana ini bagaimana cara kita membuat rencana yang sistematis tadi dan dapat membantu atau meminimalisir kesalahan yang sering terjadi. Yang dibahas di dalam ini adalah merancang kerangka konseptual atau model penelitian, kemudian menentukan sampel penelitian dan teknik sampling yang sesuai, merencanakan pengumpulan data dan teknik analisis data yang akan digunakan, kemudian memperhitungkan aspek etika penelitian dan hak cipta. Nah, kita harus memperhitungkan juga aspek penelitian dan hak cipta tersebut. Kita harus mempunyai etika dalam meneliti. Kemudian menentukan metode penelitian. Modul ini membahas tentang metode apa yang harus kita gunakan, entah itu kuantitatif ataupun kualitatif. Di mana yang dibahas adalah menjelaskan perbedaan antara penelitian kualitatif dan kuantitatif. Kemudian, menentukan jenis data yang diperlukan dan cara mengumpulkannya. Nah, dalam penelitian ini, kita harus tahu dulu jenis data apa saja yang harus kita perlukan. Kemudian, menyusun alat pengukuran dan validitas data. Setelah itu, memilih teknik analisis data yang sesuai dengan jenis data dan tujuan penelitian. Apabila logikanya saja kalau tidak sesuai dengan data tadi, teknik analisis tadi, maka penelitian akan gagal. Kemudian melakukan pencarian literatur. Modul ini membahas cara melakukan pencarian literatur yang efektif, termasuk penggunaan database online dan cara membaca dan mengevaluasi artikel penelitian. Poin penting yang dibahas antaranya menentukan database atau sumber literatur yang relevan. Kita harus merelevankan database terhadap penelitian kita, kemudian membuat kata kunci dan strategi pencarian yang efektif. Setelah itu, membaca dan mengevaluasi artikel penelitian. Kemudian, menyusun daftar pustaka dengan format yang benar. Setelah itu, kita akan menulis proposal penelitian, di mana kita dibimbing bagaimana cara membahas dan dibimbing dan dibahas bagaimana cara membuat proposal yang baik dan efektif. Poin pentingnya antaranya menjelaskan tujuan dan masalah penelitian, menyusun latar belakang dan tinjauan literatur dan yang relevan, kemudian menentukan metode penelitian teknik analisis data yang akan digunakan, setelah itu menjelaskan relevansi dan kontribusi penelitian, kemudian merencanakan jadwal dan anggaran penelitian, setelah itu menyusun daftar pustaka dengan format yang benar. Selain itu juga, modul ini juga memberikan contoh proposal penelitian yang baik dan tips untuk meningkatkan kualitas proposal penelitian. Modul ini sangat membantu kita dan memberikan tips yang sangat berguna untuk meningkatkan kualitas proposal kita. Hal ini bertujuan juga untuk membantu peneliti dalam menulis proposal yang efektif dan memaksimalkan kesempatan untuk mendapatkan dukungan dan dana penelitian. Di mana tidak bisa dipungkirin kalau dana itu sangat penting dalam sebuah penelitian dan dukungan juga sangat penting. Maka dari itu, modul ini membahas bagaimana cara membuat kualitas proposal yang efektif dan dengan itu membuka lebih banyak peluang kesempatan untuk mendapatkan dukungan dan dana penelitian. Sekian dari saya. Apabila lebih kurangnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.